dua. Cek 1 2. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebuah anugerah dan kemurahan Tuhan yang bisa mengizinkan kita pada pagi hari ini untuk kembali bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Saat ini mari kita siapkan hati kita, mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan kita, memuji Dia, meninggikan Dia di atas segala-galanya. Mari siapkan tubuh, jiwa dan roh kita, kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan persembahan yang berkenan bagi Tuhan kita. Pagi hari ini mari kita awali penyembahan, kita awali dengan mazmur, kita awali dengan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Siapkan hatimu, mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami sangat bersyukur Tuhan, hati kami sangat berterima kasih padamu atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa hadir saat ini menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu pada streaming panggilan doa pagi saat ini. Kami hanya bisa berserah penuh kepada-Mu, kami hanya bisa menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami kepada-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita bermazmur bagi Dia, memuji Dia, meninggikan Dia, Allah yang Maha Tinggi. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tiada yang layak disembah, hanya Engkau ya Tuhanku, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan. Pagi ini kami datang masuk dalam hadirat-Mu Yesus.
Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara, tenggelam dalam anugerahnya. Haleluya, tenggelam dalam kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Yesus, sebab Kau layak, sebab Kau yang layak disembah Tuhan, sebab Kau yang layak diagungkan. Jiwaku memuji-Mu, jiwaku menyembah-Mu, jiwaku bersorak memuji-Mu. Engkaulah kekasih di jiwaku, Engkaulah kekasih di jiwaku. Tiada yang lain Yesus selain Engkau Tuhanku. Nama-Mu dipuji, nama-Mu disembah. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, oh haleluya. Betapa hatiku bersyukur, betapa hatiku bersyukur. Yesus, ku memuji-Mu Tuhan, ku memuji-Mu Allahku, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Allahku. Ku tak dapat membalas kasih-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia, mari bersyukur, sebab kuasa-Nya terlebih besar, kuasa-Nya lebih besar dari apapun di dunia ini. Kami mau memuji-Mu Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Jiwaku haus akan-Mu, jiwaku haus akan kasih-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu,
Terpujilah Engkau Yesusku, terpujilah namamu. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami. Jiwaku aman bersamamu. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhanku, Engkaulah tempatku mengadu, Engkaulah tempatku berseru, ya Allahku. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, nolong hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Mari bersyukur. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari siapkan hatimu, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes, Tuhanku terlebih besar. Amin, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya bisa merasakan kuasa Roh Kudus sedang bekerja pada pagi hari ini. Saya bisa merasakan Roh Kudus sedang menalurkan kuasanya atasmu di rumah-rumah dimanapun engkau berada. Ada aliran kuasa daripada Roh Kudus. Ada kuasa dari tempat tinggi mengalir pada pagi hari ini, menjamah seluruh tubuhmu, menjamah seluruh hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku, aliran dari Maha Tinggi itu sangat besar hari ini, pada pagi hari ini. Haleluya. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya dengan segenap hatimu. Datang kepadanya. Buka hatimu saat ini, aliran dari Maha Tinggi itu sedang mengalir. Urabatasya karabala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Dia sedang bekerja pada pagi hari ini, menyatakan kuasanya atasmu. Aliran dari tempat tinggi sedang bekerja, menjamah seluruh tubuhmu yang sakit pada pagi hari ini. Dia bekerja menjamah seluruh hidupmu, menjamah seluruh tubuhmu yang sakit. Ada kuasa kesembuhan terjadi. Urabatasya karabala-bala-bala-bala. Haleluya. Yesus.
haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Ku percaya, ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja, yes, haleluya, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin, amin. Tuhanku terlebih besar, yes. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Amin, amin, amin. Pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau tidak pernah terlambat memulihkan hidup kami. Engkau tidak pernah terlambat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perkara-perkara yang ajaib. Haleluya, Yesus. Oh, rabalabalabalabala. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib, Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhanku. Kau ajaib, Kau besar.
dapat kami membalas cinta-Mu di dalam hidup kami yang tak berkesudahan. Hari ini dan sampai selama-lamanya, kasih-Mu tak pernah berakhir di dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berakhir di dalam jiwa kami. Pengampunan-Mu selalu ada bagi kami. Selama bumi masih tetap ada, pengampunan-Mu selalu ada bagi kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kami datang. Terimalah persembahan kami, terimalah persembahan kami, terimalah persembahan kami. Yes, terimalah pujian kami, terimalah Tuhan Yesusku. Oh Yesus Tuhanku, Yesus dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Pujian bagimu, Yesus. Ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Lebih dari segala-galanya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Yesusku, terpujilah. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, katakan, Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biarkan musik menyembah Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Mari terus berdoa, terus berdoa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Bala. Haleluya Yesusku, haleluya. Terpujilah namamu, kemuliaan bagimu. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Lebih lagi karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Yesus untuk menyambut firman Tuhan. Kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kita menyembah Dia. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu Tuhanku, kemuliaan bagimu. Haleluya Yesus, haleluya. Segala pujian, segala hormat, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Yes, haleluya Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
yang indah ini kami mau berserah penuh kepadamu. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, memberikan kami hikmat dan pengertian tentang firman Tuhan. Salam bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Oleh karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan, bisa berkumpul bersama-sama di tempat kediaman masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pagi ini kita akan belajar mengenai kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Lihat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat bahwa seluruh manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan, perhatikan, telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya ini firman Tuhan ini sudah biasa kita dengar. Tetapi kalau kita renungkan lebih dalam Bapak Ibu Saudaraku, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bayangkan bahwa sejak dari semula kita diciptakan dan menerima kemuliaan Allah. Tetapi karena dosa kita kehilangan, lose. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, kita tahu yang namanya kehilangan itu bukan sesuatu yang enak. Kalau dikatakan kehilangan barang-barang berharga saja rasanya itu kesal. Ya. Tapi beberapa orang Kristen tidak menyadari bahwa kemuliaan Allah itu sesuatu yang lebih berharga dari itu semua. Jadi mereka menganggap itu hal biasa. Tetap di dalam dosa pun tidak apa-apa. Tetap di dalam kesalahan juga tidak apa-apa. Banyak orang Kristen menganggap seperti itu. Menganggap kemuliaan itu tidaklah sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu Saudaraku. Tapi hari ini perhatikan bagaimana Daud menggambarkan bahwa itu sangat-sangat berharga. Makanya Daud berkata seperti ini, siapakah yang dapat masuk ke gunung Tuhan? Bayangkan, seorang Raja Daud yang diurapi Tuhan. Dan bahkan Tuhan sendiri mengatakan, aku telah menemukan hati Daud. Tuhan sendiri yang berkata seperti itu. Tetapi dia tidak layak masuk ke gunung Tuhan. Bayangkan. Makanya dia menuliskan Mazmur, berbahagialah ya orang yang bisa masuk ke gunung Tuhan. Dan siapakah orang-orang itu? Tentu kita semua. Kenapa kita bisa masuk ke gunung Tuhan? Karena tirai pemisah itu telah dihancurkan. Ketika Yesus mati di kayu salib, tirai pemisah antara ruang Maha Kudus dengan tempat kudus dengan pelataran itu dihancurkan, terbagi dua. Jadi tidak ada lagi batasnya. Kita bisa masuk ke gunung Tuhan oleh karena Yesus. Makanya sebenarnya kalau seandainya Daud masih hidup di dunia ini, dia akan iri dengan kita. Karena kita bisa masuk ke hadirat Tuhan begitu saja. Tetapi kadang-kadang memang karakter manusia ya. Karakter manusia kalau sesuatu yang gratis itu kurang dihargai dibandingkan yang lebih diperjuangkan, kan begitu. Padahal kita tahu kita bisa menerima gratis masuk hadirat Tuhan, ada nyawa Yesus yang dikorbankan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Maka hari ini perhatikan apa yang dikatakan Daud. Dia telah menubuatkan bahwa berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Apakah dosa Daud tidak diampuni? Diampuni, tetapi masih menggunakan janji pengampunan. Karena Yesus belum lahir di sana.
dan belum disalibkan. Dan sedangkan kita sangat menikmati kemurahan itu. Maka saya katakan hari ini, hargai dirimu dan hargai Tuhanmu. Kenapa? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Jangan rusak ciptaan Tuhan yang berharga baginya dengan hal-hal yang tidak berguna. Jangan rusak baik Tuhan dengan hal-hal yang sama sekali tidak berfaedah, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lihat ya. Sekali lagi saya ingatkan, hormati dirimu karena engkau berharga di mata Tuhan. Hargai dirimu karena engkau berharga di mata Tuhan. Dan hormati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-32. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi kalau ada orang berkata, mana mungkin aku berharga di mata Tuhan? Jawabannya simpel. Kalau engkau enggak berharga di mata Tuhan, dia enggak akan mati di kayu salib untukmu. Amin. Pertanyaannya, kalau saya berharga di mata Tuhan, Pak Pendeta, kenapa hidup saya jauh dari kata baik? Ya, lebih dekat kepada kata tidak baik. Apa yang buat? Selalu saya katakan, ya, hormati dulu, hargai dulu dirimu sendiri. Kalau engkau sendiri tidak menghargai dirimu, Tuhan gak akan bisa bekerja di dalam dirimu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita lanjut. Maksudnya kita kembali ke Alkitab kita. Ayat 32, pasal 32 ayat pertama. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudaraku yang terkasih, kenapa dikatakan dosanya ditutupi? Saya akan tunjukkan kepada kita. Saya pernah terangkan bahwa di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Ya, ada tabut perjanjian. Dan setiap imam masuk ke sana, ia akan membawa darah domba yang sudah disembelih dalam perjanjian lama. Kemarin sudah saya terangkan, di dalam tabut perjanjian itu ada 3 isinya. Yang pertama, roti manna. Roti manna yang diturunkan oleh Allah kepada orang Israel ketika mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa ada di tabut perjanjian roti manna? Karena itu adalah lambang pemberontakan manusia terhadap penyediaan Allah. Artinya manusia, orang-orang Israel tidak percaya bahwa Allah menyediakan makanan bagi mereka. Maka hari ini engkau harus melompat lebih jauh dari orang-orang Israel. Kalau orang Israel tidak percaya penyediaan Allah, kita harus percaya bahwa Allah menyediakannya bagi kita. Kita harus lebih jauh melompat dari mereka, dari iman mereka. Walaupun mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, di sana ada 2 loh batu atau batu yang dituliskan Allah di sana hukum Taurat. Itu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian itu sebagai bukti bahwa pemberontakan manusia terhadap kepemimpinan Allah. Bahwa manusia tidak mengakui sepenuhnya kepemimpinan Allah. Karena pada waktu itu orang Israel membuat patung lembu dari emas untuk mereka sembah, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dimasukkan di tabut perjanjian. Dan yang ketiga, isinya adalah tongkat Harun. Kenapa ada tongkat Harun? Waktu itu Harun dipilih memimpin, tapi banyak yang memberontak dan berkata, udahlah. Ya. Jadi mereka tidak menghormati bagaimana Allah memilih. Jadi dimasukkan ke sana. Jadi ketiga ini dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Lalu ditutup, ada Bapak Ibu Saudara pernah lihat gambarnya, ada kerup kiri kanan
menghadap tutup daripada tabut itu. Lalu apa yang terjadi? Setelah seseorang berdosa datang, orang yang berdosa datang dan membawa kambing atau domba atau lembu jantan, maka imam memeriksa apakah lembu, kambing, domba, burung kukur merpati ini ada cacat atau tidak. Kalau tidak ada cacat, layak disembelih. Maka disembelih, maka darahnya dipercikkan di atas tabut perjanjian tadi, menutupi ketiga benda tadi, dipercik, ditutupi. Jadi dari itu asal kata yang dosanya ditutupi. Jadi ketiga tadi adalah lambang dari dosa manusia. Dipercik dengan darah, maka adalah kata yang dosanya ditutupi. Jadi ditutupi darah yang dibawa oleh imam tadi. Jadi dosa-dosanya ditutupi. Tapi masalahnya dalam perjanjian lama, darah domba binatang itu tidak permanen. Itu tidak sempurna. Itulah sebabnya Yesus disebut anak domba Allah. Maka Yesus sendiri mencurahkan darahnya. Yesus mencurahkan darahnya, lalu ditutupi ke tabut perjanjian tadi, diperciki ke dosa kita. Sedangkan darah Yesus itu permanen. Darah Yesus itu kekal. Maka sebenarnya dosa-dosa kita sudah ditutupi. Berbeda dengan di zaman perjanjian lama, yang hanya sifatnya sementara. Makanya setiap tahun orang-orang Israel datang ke tabut perjanjian untuk mengakui dosa. Dan kita tidak perlu lagi ke sana sebab darah anak domba itu, yaitu Yesus Kristus, telah menutupi. Jadi kata dasar kenapa ada di sini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, karena memang dosa kita telah ditutupi oleh darah Yesus. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Maka berbahagialah engkau. Harusnya engkau menganggap kalau engkau menghormati pengorbanan Tuhan, kalau engkau menghargai pengorbanan Tuhan, engkau tidak akan gampang berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara tidak akan gampang berbuat sesuatu yang tidak berguna di hadapan Allah. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa darah Yesus telah dicurahkan. Itu yang pertama. Bagi orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Tapi bagi orang-orang yang selama ini ditekan oleh setan, seolah-olah dosanya tidak diampuni. Perhatikan tanda kutip, ya, tanda kutip. Yang selama ini terus merasa bersalah, terus merasa enggak layak lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Ada beberapa orang saya temukan Kristen tidak ke gereja, alasannya enggak layak. Nah, tidak ibadah alasannya enggak layak. Saya katakan hari ini, engkau mengambil jalan yang salah. Harusnya merasa ketika engkau merasa tidak layak, ketika engkau merasa di dalam dosa, justru di situ engkau mendekat kepada Tuhan, jangan menjauh. Kalau engkau menjauh, maka engkau akan semakin dikuasai dosa. Tapi kalau engkau mendekat, walaupun engkau sudah jatuh dalam dosa, engkau akan ditarik oleh Yesus keluar dari dosa, dari perbudakan dosa. Ya kan? Ada berapa banyak ibu-ibu paling banyak itu? Mungkin suaminya menegur, kita mau gereja atau mau ngapain ini? Kok dandannya berlebihan? Contoh, ya. Kok gara-gara dandan, gara-gara pakaian, gara-gara ini enggak ke gereja? Lalu si istri tersinggung, ujungnya perang mulut. Udah perang mulut, ya udahlah, enggak ke gereja lagi saya. Kenapa enggak ke gereja? Udah ribut dulu, enggak layak lagi lah. Enggak pantas kami ke gereja, enggak pantas. Bukan saya bilang berantem terus baru ke gereja, bukan. Tapi saya katakan, justru ketika engkau merasa tidak layak, engkau harus semakin mendekat kepada Tuhan. Dengan satu alasan,
Karena darah Yesus telah dicurahkan. Inilah alasan Daud kenapa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kenapa? Karena kalau orang berdosa masuk ke ruang Maha Kudus atau ke tempat kudus akan mati. Maka gak ada yang berani masuk ke sana dan yang gak ada yang bisa masuk ke sana kecuali imam. Kalau seandainya itu berlaku, masih berlaku di zaman sekarang, kita semua mati. Mati semuanya. Karena memang semuanya sudah berdosa, hidup dalam dosa. Tetapi karena dosanya telah ditutupi, kita bisa masuk. Ya, kita bisa masuk ke dalam hadiratnya, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya dimanapun engkau bisa beribadah, dimanapun engkau bisa berdoa, masuk dalam Maha Kudus. Ya, makanya ada lagu, ku masuk ruang Maha Kudus. Makanya ada lagu seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau enggak akan ada lagu seperti itu. Karena enggak ada yang bisa masuk ruang Maha Kudus. Maka akan mati semua. Akan mati. Bapak Ibu Saudaraku. Maka berbahagialah engkau pada pagi hari ini. Haleluya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ya. Kesalahanmu tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Tapi ingat, jangan permainkan Tuhan. Dan jangan tarik firman Tuhan ini ke sesuatu yang negatif. Ada tipe orang Kristen, ada dua tipe orang Kristen ketika mendengar firman Tuhan. Satu menarik ke sisi yang positif dan satu menarik ke posisi yang negatif. Contoh, ada pernah cerita kepada saya, Bu, kenapa gak ke gereja lagi, ke gerejanya lagi? Saya bilang, enggak. Kenapa? Pendetanya kok banyak terus menyentuh, menyinggung perasaan saya. Ada enggak seperti itu di sini? Ya. Kenapa enggak ke gereja, Bu? Ke gereja Ibu lagi. Ayo baliklah ke gereja Ibu, saya bilang. Enggak. Pendetanya kok banyak menyinggung terus. Nah, ini tipe manusia satu. Tipe manusia Kristen, ya. Katakanlah tipe Adam lah, tipe Adam dan Hawa. Kenapa saya katakan tipe Adam? Karena Adam dan Hawa ada setelah dosa. Sebelum dosa kan namanya manusia. Setelah berdosa baru dipanggil Adam. Nah, inilah tipe satu Kristen yang harus didoakan. Lalu saya katakan, apa rupanya kok banyak? Dia bilang, engkau para pencuri akan masuk neraka. Terus ibu mencuri. Pernah sih? Ya udah bertobat, bukan tersinggung, saya bilang. Bapak harus bertobat, ibu harus bertobat. Kalau pernah mencuri. Bukan jadi tersinggung. Ada berkata, engkau para suami, jaga kekudusanmu. Kalau sudah punya istri, jaga mata. Jangan jelalatan. Dia tersinggung. Saya tanya, emang Bapak gak jaga mata? Kadang sih lirik-lirik, ya bertobat, bukan jadi tersinggung. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kan kadang seperti itu ya. Kan istri itu kan jeli ya. Ini para ibu-ibu yang ada di kota sana, kota-kota besar. Yang gak tertutup kemungkinan suaminya itu bisa melirik. Ya. Lalu ditegur istrinya. Matanya itu loh Pak. Ganjen. Matanya itu loh Pak. Mata keranjang gitu. Lalu suaminya tersinggung. Nah ini kan salah. Tapi kalau nggak ada seperti itu, kalau tuduhan itu memang nggak ada, ya udah santai aja, slow, ya santai aja, nggak usah merepet. Apa sih nggak percaya begini? Tenang, diam, biarkan Tuhan yang membela. Karena sampai kapanpun para suami nggak bisa mengalahkan istri. Enggak, biar kita bercanda pada pagi hari ini dulu. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, itu yang Tuhan katakan.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Jadilah orang Kristen yang mendengar firman dari sisi positif. Jadi, jangan tarik ke negatif. Ada orang Kristen seperti itu. Yang paling banyak suami istri kan, ketika sama-sama di gereja. Lalu pendetanya berkhotbah, istrinya bilang begini, suaminya bilang begini sama istrinya, atau istrinya bilang begini, itu Pak cocok itu sama khotbah itu. Nah ini juga gak benar ini. Kenapa gak benar? Khotbah itu, firman Tuhan itu cocok bagi semua orang. Amin. Haleluya. Katakan yang di rumah-rumah, ketik di kolom komentar, firman Tuhan cocok bagi saya. Ya. Jangan jadikan firman Tuhan itu seolah-olah hanya menegur saudaramu, tidak menegur dirimu. Haleluya. Jadi jangan lagi istilah kayak gitu, itu cocok itu samamu mah. Khotbah itu pas sekali untukmu. Pas sekali untukmu itu Pak. Haleluya. Atau cocok itu sama tetangga kita itu. Maunya tetangga kita gereja di sini ya, beri dengar ini. Gak usah seperti itu. Kita nikmati sama-sama firman Tuhan. Ya, kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini membuat saya bertobat. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya. Lalu dikatakan di sana, ya, selalu tarik firman Tuhan. Selalu tarik firman Tuhan itu ke dalam dirimu. Bawa firman Tuhan itu ke dalam dirimu dalam konteks yang positif. Saya katakan hari ini, ya, kalau masih ada orang mendengar khotbah tersinggung, kalau hanya tersinggung, berarti dirimu masih Tuhan izinkan untuk bertobat. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan dan dirimu tersinggung, berarti Tuhan mengizinkanmu untuk bertobat. Tuhan mengizinkanmu mendengarkan firman Tuhan itu agar engkau bisa berubah. Dan Tuhan menginginkanmu kembali kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita lanjut. Ya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa menipu. Kenapa Tuhan menyamakan dosa diampuni dengan menipu? Ya, artinya dosa yang tidak diampuni itu, menipu sama bagian dari dosa yang tidak diampuni, besar. Maka belajar untuk tidak menipu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, belajar untuk tidak menipu. Enggaknya Pak Pendeta enggak menipu. Menipu ini bukan hanya berbicara merugikan orang dalam bentuk materi, dalam bentuk barang. Ya. Apalagi sekarang ada lagi viral itu ya. Lagi viral 1 miliar, murah banget. Ya, lagi viral itu sekarang. Bukan hanya dalam bentuk seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, menipu, bukan. Bukan hanya seperti itu. Bisa juga orang menipu lewat kata-kata. Ya. Contoh, aku benci kepada seseorang karena saya benci tanpa alasan. Saya cerita kepada orang bahwa ini si A ini begini. Lalu yang mendengarkan juga percaya. Padahal belum tentu seperti itu kejadiannya. Maka aku menipu orang yang mendengarkan ini. Ikut membagikan sesuatu yang salah. Berita-berita yang gak benar tentang saudaramu, tentang keluargamu, tentang gerejamu, tentang pelayananmu. Engkau beritakan berita yang gak benar, itu juga menipu. Ya. Berbohong itu bagian dari juga menipu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Ayat 3.
Kita lanjut ke ayat 3 Bapak Ibu Saudaraku. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Perhatikan, mengeluh tidak akan pernah memperbaiki keadaanmu. Mengeluh tidak akan pernah mengubah situasimu. Justru mengeluh membuat tulangmu menjadi lesu. Bisa saya katakan seperti ini. Mengeluh bisa menambahi penyakit dalam dirimu. Mengeluh bisa membuat penyakit masuk ke dalam dirimu. Ya. Ada beberapa orang Kristen udah sakit masih ngeluh. Ya. Beberapa waktu yang lalu dibawa ke sini seseorang yang stroke. Semua kaki, jari-jarinya tidak bisa digerakkan. Tapi kerjanya merepet aja, mengeluh. Udah itu, laki-laki bukan perempuan. Ya. Semua disalahkan, istrinya disalahkan, anak-anaknya disalahkan, cucunya disalahkan. Lalu saya katakan, kalau bapak terus seperti ini jangan harap sembuh. Yang ada makin parah sakitnya. Maka hari ini bertobat. Engkau sakit bukan karena kesalahan orang lain. Engkau sakit karena dosa-dosa. Mungkin dosa di masa lalu, dosa nenek moyang, atau dosa warisan yang diwariskan. Atau mungkin karena tidak bisa menjaga pola makan. Makan banyak terus, makan daging yang mengakibatkan kolesterol. Sehingga terjadi penyumbatan, ya stroke saya bilang. Jangan disalahkan yang lain. Ya. Mereka bilang, iya Pak, di rumah Bapak ini terus merepet ini Pak Pendeta. Udah, mulai hari ini bertobat, jangan lagi merepet, saya bilang. Iya Pak Gembala, iya Pak Gembala. Lalu setelah kita berdoa dalam nama Yesus, ya, saya katakan, Tuhan itu bisa melakukan pekerjaan yang ajaib. Puji Tuhan, walaupun tidak sempurna, langsung permanen. Tapi kakinya yang tidak bisa digerakkan, mulai bisa digerakkan, mulai bisa diangkat. Perhatikan, mengeluh bisa merusak tubuh kita. Mengeluh bisa menghancurkan tubuh kita. Alkitab mencatat, tulang bisa menjadi lesu kalau mengeluh, kalau bersungut-sungut. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang ada bersama-sama dengan kita di tempat ini, jangan mengeluh. Perbanyak bersyukur. Haleluya. Perbanyak bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, jangan mengeluh. Karena mengeluh itu memperbesar atau memperrumit masalahmu. Tapi bersyukur itu mencurahkan hadirat Tuhan dan menjadikan mujizat di dalam dirimu. Ya. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh terik musim panas. Selah. Ini yang saya katakan. Bahwa di dalam perjanjian lama itu Allah sangat membenci dosa. Dan setiap dia melihat dosa, Allah ingin memusnahkannya. Kita lihat salah satu contoh. Bagaimana Allah memusnahkan dunia melalui air bah karena dosa. Terus pertanyaannya, apakah Allah berubah di perjanjian baru? Sedangkan Alkitab mencatat Allah tidak pernah berubah. Kenapa di perjanjian lama dia ingin membumi hanguskan orang-orang berdosa? Terus di perjanjian baru tidak lagi. Ini yang menjadi, ini titik daripada pekerjaan Yesus. Allah ingin menghancurkan semua orang yang berdosa karena dia benci dengan dosa. Tetapi Allah juga gak mau ciptaannya hangus. Ciptaannya manusia yang dia ciptakan habis dari dunia ini. Maka satu-satunya cara murka Allah itu terhadap dosa dipindahkan kepada Yesus.
Makanya Yesus disalibkan walaupun dia bukan orang berdosa. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, ya apa itu Tuhan itu digantung, disalibkan. Kalau Tuhan disalibkan, kalau dia Tuhan bisa lah dia menyelamatkannya. Enggak, itu memang hukumnya. Itu adalah murka Allah terhadap dosa. Supaya murka Allah itu tidak lagi dituangkan kepada manusia, kepada kita. Karena murka itu sudah ada dituangkan kepada Yesus Kristus. Maka enggak kita temukan lagi air bah. Nanti baru setelah ada langit baru dan bumi baru, semualah dihancurkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi bisa dimengerti kenapa Yesus itu mati di kayu salib. Kalau ada yang berkata, kenapa dia, kalau dia Tuhan begini. Mereka enggak mengerti, terangkan kepada mereka. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Paulus sudah berbicara tentang Injil, tentang pengampunan. Daud sudah berbicara tentang Injil di dalam Mazmur 32 ini. Dan ini sudah pernah juga dituliskan oleh Paulus. Taruhlah kalau Paulus kan memang sudah di zaman Yesus. Sudah mengerti tentang kasih karunia, sudah melihat Yesus. Sedangkan Daud belum. Tapi dia sudah mengerti, dia sudah menubuatkan. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Sebab itu hendaklah setiap orang yang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, ia tidak melandanya. Di zaman kita, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dosanya diampuni dan bergantung kepada Tuhan akan diluputkan. Banjir besar tidak melandanya, ini berhubungan dengan perjalanan orang Israel ketika Musa membelah laut Tiberau, Bapak Ibu Saudaraku. Ini hubungannya ke sana. Supaya kita tidak terlalu melebar, kita lanjut. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Wow. Perhatikan, ya. Persembunyian bagi kita hanyalah Tuhan. Bagaimanapun engkau mengusahakan agar engkau aman dari dunia ini, engkau tidak akan bisa aman. Karena perlindungan yang sempurna hanyalah Tuhan Yesus. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Wow, bayangkan, ya, bayangkan. Saya pernah lihat video ya, terlintas begitu saja. Pada waktu itu demam K-pop, demam Korea ya. Semuanya drakor, semua dasarangeo, semuanya di Facebook ya. Saya ada upload entah siapa namanya itu, lewat itu aktor Korea. Dia lewat, tiba-tiba pas dipanggil dia melirik kepada orang yang memanggil ini, fansnya melirik, wah dia histeris, aku dilihat. Itu masih artis Korea udah histeris ketika matanya tertuju kepada orang yang memanggil. Lah ini Tuhan. Ya, Tuhan, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mata Sang Pencipta tertuju kepadamu. Mata Allah kita tertuju kepadamu. Kemanapun engkau pergi tertuju. Ibarat seorang ibu memperhatikan usia anaknya mungkin 2 tahun baru belajar. Ibu akan memperhatikan kemana anaknya ini melangkah.
Ketika anaknya melangkah di depan ada sebuah benda yang akan membuat dia jatuh, langsung dia bantu. Langsung dia tarik agar anaknya tidak terjatuh. Begitulah pandangan Tuhan kepada kita. Terus apa yang kita takutkan di dunia ini? Ketika engkau berjalan, Tuhan sedang menunjukkan matanya kepadamu. Maka ketika dia melihat di depan, akan ada sesuatu yang membuat engkau berduka, membuat engkau sedih, akan ditutupnya jalanmu. Lalu engkau berkata, Tuhan kenapa ditutup jalanku? Tuhan kenapa terjadi seperti ini? Engkau tidak tahu. Ya, engkau tidak tahu bahwa itu bahaya, tapi Tuhan tahu. Sama halnya anak-anak. Ketika anak-anak bermain, tiba-tiba di depan ada benda tajam. Si anak pengen mainkan itu. Mamanya lihat ibunya langsung tarik, ambil benda tajam tersebut. Si anak akan nangis karena dia beranggapan itu mainan. Nangis. Tapi karena si ibu tahu itu berbahaya, mau anaknya nangis, mau apapun diambil agar anaknya tidak terluka. Kadang-kadang Tuhan pun bekerja seperti ini. Kita nggak tahu, engkau tidak tahu bahwa itu sesuatu yang membahayakan. Kita nggak tahu bahwa kerjaanmu itu, hubungan bisnismu itu, relasimu itu terhadap orang lain itu membahayakanmu. Lalu Tuhan gagalkan, engkau berkata Tuhan tidak memberkatiku. Buktinya gagal. Kita nggak tahu bahwa mungkin itu suatu saat menghancurkan kita. Maka dihentikan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang cara Tuhan bekerja seperti itu. Dia ambil dari kita agar kita tidak terlalu jauh dari dia, agar kita tidak terlalu dalam masuk dalam dosa. Walaupun kadang-kadang itu menyakitkan, walaupun kadang-kadang itu sakit bagi kita, tetapi itu demi kebaikan kita. Amin. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kalau seorang anak yang baru belajar berjalan bisa dalam kendali ibunya, Tuhan yang mengendalikan kita seperti anak itu. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kasus tertentu. Tapi dalam kasus yang lain, Tuhan juga memberi hikmat kepada kita agar kita bisa berjalan dan memilih mana jalan yang benar dan mana jalan yang tidak benar. Diberi kepada kita hikmat. Maka selalu saya katakan, Tuhan telah memperhadapkan kepada kita kehidupan dan kematian, tetapi pilihlah kehidupan. Ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Harus dikekang mulutnya, hidungnya, ditaruh tali. Ya. Kalau enggak, ia tidak akan mendekati engkau. Ya namanya kuda liar, kalau enggak dikekang ya memang enggak bisa mendekati. Tuhan menggambarkan kita seperti itu. Ya, jangan seperti kuda kata Tuhan. Ya, tahu karakter kuda.
Lihat itu kuda apa itu delman. Kenapa itu matanya ditaruh kacamata? Karena memang kerjanya liar. Kan kiri kanan dibatasi. Supaya mata kuda ini hanya ke depan. Kalau enggak, dia akan bisa merunta-runta ke kiri dan ke kanan. Ya. Akan merunta-runta. Akan menjadi liar yang tidak bisa dikendalikan. Mari menjadi orang Kristen yang bisa dikendalikan oleh firman Tuhan. Mari menjadi orang Kristen yang bisa dikendalikan oleh perkataan Tuhan. Jangan menjadi orang yang liar seperti kuda liar itu. Ya, yang sukanya kemana-mana. Kalau kuda kan sukanya kemana-mana. Saya pernah menunggangi kuda. Waktu itu ketika ada pelayanan di Malang, saya sempat ke Bromo. Lalu ada di sana menawarkan, Pak, ini naik kuda lah ke sana, jalan kaki, nanti nggak kuat katanya. Memang tinggi sampai bisa melihat puncak tertinggi Gunung Bromo itu, Bapak Ibu Saudara. Udahlah jalanlah, saya bilang. Jalan. Memang pas naik masih enak. Pokoknya pas di atas udah terik. Ujungnya naik kuda lah, coba naik kuda gitu, naik kuda. Saya tanya, Pak, ini gimana caranya menungganginya? Gini, kalau mau berhenti tarik ke atas. Lehernya kan begitu. Kalau mau jalan lari gini, Bang, bisa nggak dilepas? Biasanya kan kalau di Bromo itu dipegangin kudanya gitu, dipegangin. Bang, tolong lepas lah, Bang. Ngapain, Bang, katanya? Mau coba dulu. Saya coba pada waktu itu memang kencang ya. Lalu saya coba rem, bisa juga. Tapi kalau nggak dikendalikan dengan tali itu memang liar. Ya, memang liar, Bapak Ibu Saudaraku, liar. Saya sudah pernah melihatnya sendiri dan merasakannya. Tapi bisa dikendalikan dengan tali. Maka tali itu, ya Bapak Ibu Saudaraku, adalah firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau tidak, kita akan diperalat setan menjadi orang-orang yang sama sekali tidak berguna atau bisa merusak. Maka jangan heran kalau ada beberapa orang dipakai setan untuk merusak sesama, merusak lingkungan, merusak pelayanan, merusak yang lain. Bisa dipakai Tuhan. Kita lanjut ya. Kita selesaikan. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Wow. Sekali lagi. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Wow. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Engkau akan dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Tetaplah berjuang. Tetaplah setia di dalam firman Tuhan. Jadikan hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dikekang oleh perkataan Tuhan. Agar hidup kita terus berkenan. Dan Yesus datang, kita didapatinya berkenan dan tetap setia. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sebelum kita tutup ayat yang ke-11, kita bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang yang jujur. Amin, amin, amin. Dosa kita telah diampuni. Pelanggaran kita telah diampuni. Maka hiduplah sebagai orang-orang yang telah diampuni. Berperilakulah bukan karena tuntutan dunia, tetapi berperilakulah karena firman Tuhan. Ya. Berperilakulah sebagai karakter Kristus. Saya akhiri ada sebuah cerita, kisah nyata Bapak Ibu Saudara tentang perilaku, tentang karakter. Saya mungkin sudah pernah ceritakannya. Ada seorang raja mengajak pengawalnya untuk keluar dari istana dan mengunjungi tempat-tempat di mana ada para pengemis. Lalu dia berjalan. Pas saat berjalan ditemukannya ada seorang pengemis. Lalu raja ini memberi kepingan emas. Bapak Ibu Saudaraku, satu keping emas kepada pengemis. Lalu pengawalnya berkata, "Raja, bukankah itu terlalu besar bagi dia? Bukankah perak saja sudah lebih cukup dari dia? Bukankah perak itu sudah lebih dari cukup untuknya?" Lalu si raja berkata, "Benar, perak saja sudah lebih cukup dari dia. Tetapi standarku memberi bukan standar dia, tapi standar diriku sebagai raja. Standarnya raja memberi emas, bukan memberi perak." Amin, bisa dimengerti Bapak Ibu Saudaraku. Demikianlah hidup kita tentang firman Tuhan. Standarmu adalah firman Tuhan, bukan orang yang menerima firman Tuhan. Maka tidak ada kata, kau baik, aku lebih baik. Kau jahat, aku lebih jahat. Karena standarmu bukan berdasarkan orang yang menerima, tetapi dirimu sendiri. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Berbahagialah engkau. Jadi kalau orang berkata, "Enggak layak itu diampuni Pak Pendeta." Aku mengampuni bukan karena dia layak atau tidak layak. Aku mengampuni karena ada firman Tuhan di dalamku yang memerintahkanku untuk mengampuni. Amin. Haleluya, bisa dimengerti Bapak Ibu Saudaraku. Mengampuni bukan masalah layak dia diampuni atau tidak. Bagaimana engkau bisa melakukan firman Tuhan? Apa pendeta? Gak layak itu dikasihi. Aku mengasihi bukan karena dia layak atau tidak layak dikasihi. Karena standarku adalah standar mengasihi. Karena ada firman Tuhan di dalamku. Karena ada Kristus di dalamku. Amin. Haleluya. Maka jadilah seperti lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Mari kita tutup dengan doa. Betapa hati kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan
menyerahkan seluruh hidup kami, menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Segala kemuliaan, hormat, segala pujian, syukur hanya bagimu. Bapa, kami berdoa buat seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara streaming dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera Allah menjadi perlindungan mereka, dan sukacita dari surga menjadi milik mereka sampai selama-lamanya. Yang sakit biarlah disembuhkan Tuhan oleh bilur-bilurnya. Yang terikat kuasa kegelapan biarlah dibebaskan dan dilepaskan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Allahku mencukupkan segala keperluan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri ibadah kami saat ini dengan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan yang diteruskan kepada kami melalui firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan taruhkanlah wajahmu ke surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang telah bergabung dalam doa pagi hari ini. Saya hanya bisa bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih mempercayakan pelayanan khususnya dalam panggilan doa pagi bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Selalu doakan agar Tuhan kiranya selalu berkenan dalam panggilan doa pagi dalam streaming kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Saya sempatkan menyapa sebentar walaupun ada kegiatan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, Ibu Muti Manulang, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nidar Jendrato, amin, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Nenggolan, Ibu Merlistri, Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun saat ini, Tuhan memberkati. Ibu Yuli Todingbua, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Yuli dimanapun berada. Ibu Gianiti Tiulan New, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Budi Utomo, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat siapa lagi. Gerida Ando, Tuhan Yesus memberkati Ibu dimanapun berada, atau Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Tabita Tandilangi, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus. Efriana Tondang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Debbie Sangguana, Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali bisa menyapa semuanya. Justina Sabina, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Nipta Wales, Tuhan Yesus memberkati. Rosie Ambu Family, Tuhan Yesus memberkati. Harun Sanmurki, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Muduminan, Tuhan Yesus memberkati. Riani, Tuhan Yesus memberkati. Pace, Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun saat ini berada semuanya. Yudang, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Walaupun mungkin tidak bisa saya sapa satu persatu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu. Grisel Tomak, amin, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai bertemu di dalam live streaming berikutnya. Riani dari
Nopi Luji. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Riani, Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi bagi ibu. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus dimanapun berada saat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari Gereja Betel Roh Kudus Sidikala mengucapkan terima kasih. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.